warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puji Ananda dengan NIM 2305910. Saya berasal dari Prodi Manajemen Non-Kependidikan Universitas Negeri Padang. Nah, hari ini saya akan membahas satu materi yang sangat menarik, yaitu strategi sumber daya manusia dan desain pekerjaan dalam manajemen operasi. Nah, aku sebelumnya mau tanya nih, pernah nggak sih kalian tuh bertanya-tanya, mengapa sih banyak perusahaan yang bisa sangat sukses, walaupun pesaingnya justru mengalami kerugian? Nah, salah satu contohnya adalah perusahaan Southwest Airlines yang tetap mengalami keuntungan lebih dari 30 tahun, bahkan saat maskapai lain mengalami kebangkrutan. Wah, keren ya! Kira-kira apa sih rahasianya? Nah, bukan dengan alat yang canggih atau dengan strategi yang mahal, tapi dengan orang-orangnya. Jadi mari kita bahas bagaimana perusahaan dapat menciptakan keunggulan lewat SDM dan desain kerja yang cerdas. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa tujuan strategi sumber daya manusia dalam operasi? Tujuannya adalah untuk mengelola tenaga kerja agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Nah, artinya setiap orang yang ada di dalam perusahaan wajib diberikan posisi yang sesuai dengan kemampuannya, dapat diberi peran yang jelas, dan berada dalam lingkungan kerja yang sehat. Nah, Southwest Airlines adalah salah satu bentuk contoh nyatanya. Mereka mau memberikan dana yang besar untuk pelatihan, memberikan gaji yang lebih tinggi daripada industri lainnya, dan bahkan memberikan opsi saham kepada karyawannya. Filosofi mereka sangat sederhana. Karyawan diperlakukan layaknya pelanggan. Jadi jika karyawan bahagia, maka pelanggan juga bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa SDM bukan hanya sebagai pelengkap, tapi ini juga strategi bisnis. Selanjutnya kita masuk kepada topik desain pekerjaan. Desain kerja adalah suatu proses untuk menentukan tugas apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang atau tim dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada job specialization, di mana di sini tugas-tugas menjadi lebih spesifik. Nah, Adam Smith pernah membahas ini pada tahun 1776, di mana dia mengatakan keuntungan dari job specialization ini adalah menjadi lebih efisiensi dan kecepatan tinggi, karena pegawai menjadi menguasai satu bidang ahlian saja. Nah, tapi untuk kerugiannya adalah kebosanan. Motivasi bisa turun karena tugas yang terlalu monoton. Nah, untuk mengatasinya, maka muncullah job expansion yang mencakup, yang pertama ada job enlargement, yaitu menambah variasi tugas. Yang kedua ada job rotation, yaitu menggilir jenis pekerjaan yang dilakukan. Dan yang ketiga ada job enrichment, yaitu memberikan otonomi dan tugas tanggung jawab tambahan. Lalu yang keempat ada empowerment, yaitu memberikan kuasa pengambilan keputusan kepada para pekerja. Baik, sekarang mari kita bahas mengenai self-direct team. Ini adalah tim yang bekerja tanpa pengawasan langsung dan mempunyai tanggung jawab penuh atas pekerjaan mereka. Nah, tim mandiri ini sangat efektif karena mereka merasa memiliki pekerjaan mereka sendiri. Mereka dapat memenuhi kebutuhan psikologis akan keterlibatan dalam pekerjaan mereka, dan tentu saja mereka dapat meningkatkan produktivitas serta kepuasan kerja mereka. Nah, agar ini dapat berhasil, manajemen harus dapat memberikan pelatihan yang cukup, tujuan yang jelas, serta dukungan yang dapat berupa finansial maupun non-finansial. Selain itu, sistem insentif pastinya juga sangat penting, seperti bonus, profit sharing, gain sharing, dan juga sistem berbasis pengetahuan. Nah, dengan adanya semua ini pasti membuat pekerja merasa dihargai dan sangat bersemangat untuk memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan. Nah, beralih dari topik tadi, kita juga tidak boleh lupa untuk mengenai kenyamanan kerja atau ergonomi. Dapat berupa pencahayaan, suhu, kebisingan, tata letak perusahaan. Nah, tujuan dari ini semua itu pastinya sangat jelas untuk meminimalkan kelelahan dan kesalahan dalam pekerjaan mereka. Terakhir, ada aspek yang sangat penting yang juga tidak boleh dilupakan, yaitu etika kerja. Nah, perusahaan harus dapat menjamin ini, yaitu kesetaraan hak, upah yang adil, dan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Karena tanpa etika, strategi sehebat apapun tidak dapat bertahan lama.
Jadi mari kita simpulkan, strategi SDM bukan hanya sekedar rekrutmen, tapi bagian vital dari strategi operasi. Dan desain pekerjaan mampu meningkatkan motivasi, tanggung jawab, serta kinerja dalam perusahaan. Dan dua elemen ini dapat diperkuat dengan lingkungan kerja yang sehat dan etis. Baik, mungkin saya akan menutup dengan satu kutipan. Teknologi bisa ditiru, modal bisa dipinjam, tapi manusia yang hebat tidak bisa disalin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.